Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan bahasa Lampung. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Goni Hidayah. Saya dari Prodi PGMI dengan nomor NPM 22213011. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sastra lisan Lampung. Oke, sebelum memulai, teman-teman semua udah tahu belum sih, atau sudah pernah mendengar apa itu sastra lisan Lampung? Atau baru pertama kali mendengar sastra lisan Lampung, ya? Oke. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mengerti atau paham apa itu sastra lisan Lampung, dan ada juga yang belum mengerti apa itu sastra lisan Lampung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi sastra Lampung. Jadi sebelum kita memasuki lebih dalam, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari definisi sastra Lampung. Nah, jadi artinya apa sih definisi sastra Lampung itu? Jadi definisi sastra lisan Lampung adalah sastra berbahasa Lampung yang tersebar dalam bentuk lisan dan kini sudah berkembang menjadi bentuk tulis. Jadi, sebelumnya sastra Lampung ini hanya tersebar dalam bentuk lisan. Dan sekarang, atau zaman sekarang, itu sudah berkembang menjadi bentuk tulisan. Mengapa? Karena setiap tahun itu teknologi semakin meningkat, atau kecerdasan manusia, atau wawasan manusia juga semakin meningkat. Makanya itu sastra Lampung sekarang bisa berbentuk tulisan atau berbentuk tulis. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi dari sastra lisan Lampung ini gitu kan. Nah, di fungsinya ada yang pertama pengungkapan alat fikir, sikap, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Lampung. Jadi di dalam fungsinya ini kita bisa mengungkapkan alat pikir secara secara langsung, karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu kan. Yang kedua, ada penyampaian gagasan-gagasan yang mendukung pembangunan manusia seutuhnya atau sebagai alat pendidik ya. Yang selanjutnya ada pendorong untuk memahami, mencintai, dan membina kehidupan yang baik gitu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pemupuk persatuan dan saling pengertian antar sesama. Antar sesama siapa sih? Antar sesama makhluk hidup atau manusia. Nah, yang selanjutnya ada penunjang pengembangan bahasa dan kebudayaan Lampung. Jadi di sastra lisan Lampung ini bisa menjadi penunjang bahasa dan kebudayaan Lampung, karena bahasa Lampung ini sudah hampir punah ya teman-teman ya. Di Lampung sendiri itu hanya ada 11% ya teman-teman ya. Yang dialek O itu lebih sedikit daripada dialek A, karena dialek O hanya sekitar 3% saja yang menggunakan dialek O asli, dialek O, seperti itu ya. Nah, di fungsi yang terakhir ini ada penunjang perkembangan bahasa dan sastra Lampung itu sendiri. Oke teman-teman, nah di dalam sastra lisan Lampung itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pepadun, yang kedua itu ada saibatin. Nah, di dalam pepadun itu sendiri dibagi lagi tuh, ada beberapa. Yang pertama ada pisaan, yang kedua ada teleduhan, yang ketiga ada bebandung, yang ketiga ada pepacur, yang keempat ada patun, dan terakhir ada sesikun. Sedangkan di sastra lisan Lampung Saibatin itu sendiri juga ada pembagiannya. Yang pertama ada Hawiwang, yang kedua ada Wawancan, yang ketiga ada Segata, yang keempat ada Adi-adi, dan kelima ada Tatundin. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan apa itu wawancan. Oke ya teman-teman ya. Namanya agak sedikit asing kita dengar ya teman-teman ya. Saya sendiri pun agak asing dengan kata tersebut. Jadi, oke teman-teman. Sebenarnya saya ingin menjelaskan apa itu segeta. Jadi bukan wawancan ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan apa itu segeta atau sageta. Ya. Nah, jadi segeta itu adalah sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi yang setiap baitnya terdiri dari 6 baris. Nah, fungsinya apa sih? Jadi, fungsi segeta itu sendiri sebagai alat pengungkap isi hati kepada seseorang, alat penghibur, dan pelengkap ketika adanya acara adat dimulai gitu. Karena apa? Untuk penyampaian apa? Penyampaian pesan, pengiring acara, atau pengiring acara pemberian gelar atau biasa kita kan ado ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan membacakan puisi atau contoh dari segeta itu tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membacakan untuk yang pertama dulu untuk mekanainya. Nah, oke, contohnya itu seperti ini teman-teman. Api ki lawo angkat nyimbin iwane kodo. Api kamu fakat daco khiyani kudo. Nah, 10 pekon punduh pak ini wak dimaja angon ko satoh khusuh. Samanjak kam putunggo. Lamun hulun mit Mekah di waktu musim haji, kusiako pakai kidah, buhung numpang bubandi gitu. Selanjutnya talang luni di rimba maiwa ki puhut kusansat ngasad dada ki dapok sapa kuntut. Nah itu untuk yang makanannya teman-teman. Yang untuk mulinya saya bacakan. Nangun ki lawo angkat iwane santoh nyimbin kutihaga mufakat khusus pai penyin suka jaya pahawang nyayan pekon ampai abang petoh ngebabang cawan alom ngegamam. Laman hulun mit Mekah ki togo musim haji pempang kayu sakhekah mak halok pu bubandi. Yang terakhir itu ada kalimat talang luni di rimba maiwa mak pukut dan mudah luah cawa kantu mudah ngelutkut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ini saja atau mungkin baru ini yang saya pahami untuk penyampaian katanya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau salah kata atau salah pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman semua saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.